Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oh ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 1 yaitu tentang teks prosedur, di mana khususnya saya memfokuskan pada KD 3.1 yaitu mengkonstruksikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, sebelum melanjutkan pada penjelasan materi selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, hadir semua ya pada hari ini. Baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Pada pertemuan ini, Ibu mulai dengan belajar tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara atau langkah-langkah. Ya, bagus sekali. Nah, aku rasa kalian telah memahami apa itu teks prosedur. Ibu akan menambahkan sedikit. Nah, dalam teks prosedur terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan umum. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan? Ya, Riki? Pernyataan umum adalah pengantar teks prosedur yang berisi tujuan dari teks, sedangkan tahapan-tahapan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, bagus sekali. Jadi, pernyataan-pernyataan umum biasanya terletak pada bagian atas teks. Jadi di awal teks prosedur gitu. Jadi di awal teks prosedur itu pasti nanti ada paling nggak satu paragraf di mana dalam teks tersebut menjelaskan tentang apa sih yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Misalnya kayak tujuan dari teks tersebut. Tahapan-tahapan yaitu berisi langkah-langkahnya. Jadi kayak urutan-urutannya kayak gitu. Ibu punya contoh teks prosedur, kalian amati ya. Contoh teks prosedur yaitu untuk cara mematikan capture umum terdapat pada paragraf pertama, sedangkan tahapannya terdapat pada paragraf kedua. Tadi terletak pada awal paragraf ya. Jadi kayak bagian pembukanya seperti itu. Menjelaskan tentang tujuan-tujuannya, sedangkan langkah-langkah yaitu ya langkah-langkah di mana kalian akan melakukan sesuatu yang akan dituju seperti itu ya. Jadi dengan membaca teks prosedur, hal tersebut akan mempermudah kita untuk melakukan sesuatu dari kita yang awalnya hanya memikirkan saja, tetapi jika kita sudah membaca prosedur-prosedur langkah-langkahnya akan mempermudah kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi ciri-ciri dari teks tersebut, teks prosedur itu tadi ada berapa tadi? 4. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah. Jadi dalam teks prosedur itu pasti ada kalimat perintah. Contohnya seperti tekan tombol yang terletak pada pojok layar. Nah, itu kan perintah ya. Terus lagi, misal dalam teks prosedur memasak, rebuslah air hingga mendidih. Nah, seperti itu. Itu namanya kalimat perintah. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ibu akan menyampaikan jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada berapa kemarin? Ada yang ingat nggak? Ada 3. Iya, benar sekali. Ada 3. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana? Ada yang tahu nggak? Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contohnya cara menggunakan kipas. Oh ya, bagus sekali. Nah, jadi kalau teks prosedur sederhana itu tuh langkah-langkahnya itu tuh dijelaskan secara simpel, secara rinci, terus secara gimana ya? Kita tuh mudah sekali untuk memahami teks prosedur sederhana. Contohnya tuh kayak dalam teks tersebut nanti langkah-langkahnya itu diurutkan dari mulai nomor
nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan lain sebagainya. Itu. Jadi teks prosedur kompleks itu tuh gini teman-teman. Teks prosedur kompleks itu tidak lagi berurutan seperti 1, 2, 3 kayak gitu enggak, tapi teks prosedur kompleks itu tuh lebih ke paragraf. Jadi bentuknya dalam bentuk paragraf seperti itu. Jadi dia tuh lebih menjelaskan secara detail, secara mendalam, tapi dalam bentuk paragraf. Yang ditanyakan nggak? Ibu perlihatkan ya, di sini itu ada contoh teks prosedur sederhana sama teks prosedur kompleks. Nah, jadi kalau teks prosedur sederhana itu seperti ini teman-teman. Jadi itu kayak lebih ke 1, 2, 3, 4 gitu. Lebih di pakai poin-poin gitu loh. Jadi kan kita mudah untuk memahaminya, lebih sederhana juga. Nah, kalau untuk teks prosedur kompleks itu tuh lebih ke paragraf. Jadi kayak gini. Jadi tuh ini sebenarnya tuh juga langkah-langkah, tapi ini dituangkan dalam bentuk paragraf seperti itu. Dari sini masih bingung nggak antara perbedaan teks prosedur sederhana sama teks prosedur kompleks? Enggak, Bu. Akan memberikan tugas untuk kalian. Dan tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan. Ibu pengennya tugas ini tuh nanti diketik terus nanti dikumpulkan ke ibu dalam bentuk print-printan minggu depan. Jangan lupa ya minggu depan. Iya, Ya. Itu nanti kalian menentukan mana sih yang termasuk dalam pernyataan-pernyataan umum dan mana yang termasuk dalam tahapan-tahapan seperti itu. Sejauh ini untuk tugasnya ada yang dibingungkan nggak? Tidak. Baik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sangat baik. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Sekian dari saya. Bila saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.